Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1220 sampai tahun 1222 laut agak gelap hari ini. Meskipun sudah larut malam, masih ada beberapa orang yang datang untuk menginap di gerbang Hotel Dingtai. Tentu saja, pasangan muda adalah yang paling populer di antara orang-orang ini. Bagaimanapun, Dingtai adalah hotel bintang 5 yang paling cocok untuk para kekasih muda ini untuk melakukan sesuatu yang tak terlukiskan, terutama malam ini begitu menawan. Dan saat ini, selain mereka yang biasanya menginap di gerbang Dingtai, ada beberapa orang yang menatapnya dengan mata licik. Orang-orang ini bukan orang lain, tetapi Direktur Gemuk Li yang telah mengikuti Zhang Zaolong dan beberapa asistennya. Di tengah angin dingin, pria gemuk itu menggigil, dari waktu ke waktu kepalanya keluar dari gang gelap, menatap gerbang Dingtai. Gila, aku kedinginan sampai mati. Orang-orang ini sudah lebih dari setengah jam di dalam. Mengapa mereka belum keluar juga? Direktur Li, apakah mereka bisa dilihat oleh anak laki-laki itu? Omong kosong, mereka semua adalah aktor profesional. Bagaimana mereka bisa terdeteksi? Terlebih lagi, jika mereka ketahuan, mereka tidak mungkin berada di sana untuk waktu yang lama. Sialan, aku tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di sana-sini. Hei, sutradara Li, dari sudut pandangku, orang-orang ini tidak ingin melihat warnanya, tetapi mereka menyukai gadis bernama Mona Liu. Pria gemuk itu tertegun dan berkata, sepertinya kemungkinan seperti ini benar-benar mungkin, orang-orang terkutuk ini. Sambil berteriak dan mengumpat, pria gemuk itu menggosok tangannya. Tetapi saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin salahnya dia. Dia berkata, gadis bernama Liu adalah orang yang disukai Zhang Shao. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini tidak akan benar-benar melakukannya padanya, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bingung. Sutradara Gemuk Li mengeluarkan telepon dari sakunya dan berkata, tidak, aku harus segera menelepon mereka. Jika makhluk bermata pendek ini benar-benar menggerakkan beberapa wanita, maka itu masalah besar. Investasi kru kita akan hancur. Sambil berkata, pria gemuk itu terburu-buru menelepon. Jawab teleponnya, kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Telepon berdering lama sekali, tetapi tidak ada yang menjawab. Hal ini membuat sutradara Gemuk Li sangat cemas. Namun, pria gemuk ini memiliki semangat yang pantang menyerah. Satu panggilan telepon tidak dapat berfungsi, dan panggilan kedua terus menelepon di masa lalu. Baru pada panggilan kelima kami berhasil tersambung. Direktur Gendut Li marah beberapa saat, dan berteriak di ujung telepon yang lain, Zhang Bin, kamu ingin memberontak. Kamu tidak berani menjawab telepon Laozi. Cepat katakan padaku, bagaimana keadaan di sana. Dan aku peringatkan kamu, Mona Liu, kamu tidak boleh bergerak. Itu wanita Zhang Shaoyao. Apakah kamu mengerti? Pria gendut itu juga terlalu cemas, bahkan suara di ujung telepon yang lain tidak mendengarnya, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Namun setelah pria gendut itu berkicau, tidak ada jawaban di ujung telepon yang lain, hanya keheningan yang mati. Ini sebenarnya membuat Direktur Gendut Li lebih cemas. Hei, apakah kamu mendengar aku berbicara denganmu? Apakah kamu mati atau apa? Ketika pria gendut Li terengah-engah mencari masalah, dia mendengar suara yang dalam datang dari ujung telepon yang lain, kami adalah pusat penahanan pesisir. Mendengar kata-kata rumah tahanan, pria gendut itu ketakutan setengah mati. Dengan suara keras, ponselnya tidak stabil, dan dia langsung jatuh ke tanah di bawah kakinya. Saat itu, pria gemuk itu memasang ekspresi bingung, pusat penahanan, pusat penahanan. Bagaimana mereka bisa berada di pusat penahanan? Apakah itu benar-benar sekte? Ketika Direktur Gemuk Li panik, cahaya keemasan melintas di atas kepalanya. Tiba-tiba, pria gemuk dan dua asisten di belakangnya menghilang. Hanya ponsel salah satu suku di tanah yang terus memancarkan cahaya, yang tampaknya membuktikan jejak kedatangan mereka. Saat itu, di kamar presidensial Hotel Dingtai, Kevin Ye terbungkus jubah mandi putih, menggoyangkan cangkir anggur merah di tangannya, mendengarkan gemericik air di kamar mandi, berdiri di dekat jendela dan tersenyum pada hantu-hantu di lantai bawah. Itu sekelompok orang yang kecewa. Sebaiknya aku menyuruh kalian semua pergi lebih awal, sehingga aku bisa melanjutkan urusanku. Sambil berbicara, Kevin Ye menyesap anggur merah di tangannya, lalu berbalik dan duduk dengan tenang di sofa kulit di kamar itu. Saat itu, penampilan Kevin Ye di antara sepasang Damaskus ini tidak seperti pria sejati yang telah mengolah dirinya sendiri. Dia seperti seorang pesolek. Di pintu masuk anggur merah Kevin Ye, tidak jauh dari kamar mandi suite, suara gemericik air tiba-tiba berhenti. Kemudian, sosok cantik yang terbungkus jubah mandi keluar dengan takut-takut. Keren yang keluar dari kamar mandi bukanlah Mona Liu, tetapi siapa dia? Saat ini, rambut panjang Mona Liu basah dan wajahnya tersenyum malu-malu. Wajahnya tanpa bedak merah dan menawan. Melihat Mona Liu seperti itu, bahkan hati dan jiwa Kevin Ye terus-menerus bergetar dua kali.
Pada saat ini, wajah cantik Kevin Ye tiba-tiba menunjukkan senyum yang jahat. Suara yang mengandung daya tarik itu berkata kepada Mona Liu, "Ming Mei, kemarilah." Meskipun Mona Liu jauh lebih tua dari Kevin Ye, dia tidak memiliki pengalaman seperti itu dalam hal pria dan wanita. Setelah 2 langkah malu-malu, Mona Liu berjalan ke arah Kevin Ye dengan rambut panjangnya yang basah. Tampaknya semakin dekat dia dengan langkah terakhir untuk memecahkan kertas jendela, semakin kuat dan bersemangat perasaannya. Dan Kevin Ye pada akhirnya adalah orang yang sudah tua. Melihat penampilan Mona Liu yang menawan, dia sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya yang besar, Mona Liu, terlepas dari apakah dia mau atau tidak, melayang keluar dari telapak tangan Kevin Ye dan membawa Mona Liu ke sisinya secara langsung. Mona Liu terkejut, dan Ying Ning berkata. Saat berikutnya, Mona Liu menemukan bahwa dia telah duduk tepat di tubuh Kevin Ye, dan postur mereka sangat ambigu. Saat pertama kali ia simpan selama lebih dari 20 tahun, ia akan mengabdikan dirinya kepada pria yang ia cintai di depannya. Saat ini, Liu sedang dalam suasana hati yang rumit, gembira sekaligus gugup. Cerah, kau cantik sekali malam ini. Mata Kevin Ye kabur, jadi ia menatap Mona Liu dalam pelukannya, tetapi Mona Liu malu menundukkan kepala dan bersenandung. Namun, dalam adegan yang mengasyikkan ini, beberapa orang lebih gugup dan bersemangat daripada Kevin Ye dan Mona Liu. Saat ini, di lantai seberang Dingtai Hotel, 3 sosok berdiri menghadap angin. Lin Sai Ling dan Cynthia Fang saling menatap. Tampaknya saat ini, semua perhatian mereka terfokus pada Kevin Ye dan Mona Liu yang berseberangan. Hanya Claire Lan, mata bintang yang bersinar terang ini, dan wajah cantik itu menunjukkan tampilan yang bagus. Hehe, setelah bermain seharian, aku tidak sabar untuk itu. Claire Lan dapat mengabaikan Lin Sai Ling dan tarian salju persegi itu, tidak dapat menahan senyum gembira, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1221. Lan Chaier, seorang gadis kecil, selalu tidak berperasaan. Dia lebih gugup dan bersemangat daripada Kevin Ye ketika dia melihat Mona Liu hendak membuka segel. Bagaimanapun, saudari Ling Yu akan kembali, dan akan ada lebih banyak orang di kelompok saudarinya. Hati yang gembira seperti ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, pada saat Lin Sai Ling dan Cynthia Fang sedikit bermartabat, keduanya saling memandang. Kupu-kupu menari, apakah kamu menemukan sesuatu yang salah dengan Ling Yu? Setelah lama terdiam, Cynthia Fang menghadap ke jalan Lin Sai Ling. Lin Sai Ling mengangguk dan berkata, sepertinya ada yang salah, tetapi apa yang salah, aku tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Sambil bertanya-tanya, wajah Cynthia Fang dan Lin Sai Ling mulai tampak jelek. Sebaliknya, Lan Chaier di satu sisi sedikit seperti anak kecil, saudari kupu-kupu menari, jika kamu meninggalkan saudariku, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti sepatah kata pun? Jelas, ada perbedaan besar antara Claire Lan dan Cynthia Fang serta Lin Sai Ling. Lin Sai Ling dan Cynthia Fang dapat melihat situasinya, tetapi Claire Lan sama sekali tidak dapat melihatnya. Saat ini, Claire Lan hanya dapat melihat Lin Sai Ling dan Cynthia Fang dengan tergesa-gesa. Terlebih lagi, Lin Sai Ling dan Cynthia Fang hanya serak, tetapi mereka tidak tahu alasannya, yang membuat Claire Lan semakin bingung. Tentu saja, Lin Sai Ling dan Cynthia Fang dapat merasakan ada yang salah dengan pikiran mereka dari jauh. Kevin Ye, yang memegang erat Mona Liu, juga dapat merasakannya. Saat ini, meskipun Kevin Ye masih bersandar di sofa, jari-jarinya yang ramping selalu memutar-mutar rambut panjang Mona Liu. Dia terkejut dan berkata, betapa akrabnya napas ini tampaknya. Tanpa menunggu Kevin Ye bereaksi, Mona Liu seperti anak kucing lucu yang berbaring di dada Kevin Ye. Ujung jarinya dengan lembut mengusap dadanya, dan bibir merahnya terbuka dengan ringan. Kevin, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengajakku terbang bersama, apakah itu benar? Disela oleh Mona Liu, Kevin Ye terkekeh dan berkata dengan manja, tentu saja, itu benar. Kapan aku menipumu? Baiklah, kalau begitu kita bisa bersama selamanya. Mengangkat matanya, Mona Liu sangat bersemangat dan mendambakan jalan. Cahaya yang berkelap-kelip di matanya menyilaukan. Kevin Ye menanggapi Mona Liu dengan senyum jahat, tentu saja, kita akan selalu bersama sampai kamu bosan dan tidak menyukainya. Mona Liu segera memberi yingning suara dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak akan ada hari seperti itu. Aku tidak tahu betapa bahagianya aku bersamamu. Jika aku bisa terus seperti ini, itu akan menjadi hal yang paling indah dan indah. Suaranya bergetar, dan Mona Liu tergerak. Menatap mata Kevin Ye, Mona Liu mengangkat lehernya dengan malu-malu. Matanya sedikit tertutup, dan bibir merahnya lebih dekat ke Kevin Ye, seolah-olah dia sedang berciuman. Kevin Ye juga tidak ambigu, bergegas maju. Meskipun Mona Liu adalah presiden kelompok Liu dan wanita kuat di pusat perbelanjaan, keterampilan berciumannya sangat erat. Mereka tidak bisa tidak saling menyentuh. Meskipun Mona Liu tidak memiliki keterampilan, dia dengan hangat menanggapi Kevin Ye.
Tampaknya segalanya saat ini tidak lagi penting bagi Mona Liu. Hanya pria di depannya yang paling penting. Tetapi Kevin Ye tidak. Saat ini, Kevin Ye sangat sadar. Dia memegang Mona Liu di lengannya. Satu tangan telah meraba-raba pergelangan kaki Mona Liu. Akhirnya, jari ramping itu tidak bisa berhenti berputar di tato peoni di pergelangan kaki Mona Liu. Perlahan-lahan, aura kacau telah berkumpul di tato peoni. Segel, ini adalah segel Ling Yu. Merasakan kekuatan sihir murni yang mengalir dari tato itu, hati Kevin Ye sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Kevin Ye siap untuk membuka segel demi Mona Liu. Pada saat ini, Kevin Ye dapat membuka segel demi Mona Liu terlepas dari kultivasi atau kemampuannya. Ini bukanlah hal yang sulit bagi Kevin Ye. Merasakan hasrat tanpa pamrih Mona Liu, jari-jari Kevin Ye membeku dan berkata dalam hatinya, ini adalah saat dalam benak Kevin Ye, kilat dan batu api menyambar. Pada saat yang sama, mata bintang Mona Liu tiba-tiba terbuka, dan cahaya ungu langsung mengenai Kevin Ye. Pada saat yang sama, dari mulut Mona Liu, kabut hitam juga menyembur keluar, langsung ke tubuh Kevin Ye. Kevin Ye tiba-tiba merasakan ledakan keterkejutan. Dia terkejut dan berkata, tidak, ini adalah ki jahat dari iblis darah sungai Styx. Sialan, meskipun dia tahu ada yang salah, Kevin Ye masih tidak mendorong Mona Liu, dan bahkan aura kacau di ujung jarinya tidak berhenti. Karena dia tahu bahwa jika dia mendorong Mona Liu saat ini, aura kacau yang kuat di ujung jarinya tidak jatuh pada segel, itu akan membunuh Mona Liu. Aura Hunyuan masih melonjak keluar saat ini. Hanya sesaat, seluruh ruangan bersinar dengan cahaya aneh. Cahaya itu dengan erat membungkus Mona Liu di dalamnya, tampaknya membiarkan dua orang menempatkan diri mereka di negeri dongeng. Pada saat ini, tato banyak bunga peoni di pergelangan kaki Mona Liu hancur dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi satu bunga peoni demi satu, mulai membungkus tubuh Mona Liu, dan kemudian menyatu dengan platform mental Mona Liu. Melihat tubuh Mona Liu mulai melayang ringan di udara, wajah Kevin Ye menunjukkan senyum bangga. Namun, meskipun Kevin Ye mudah untuk menghancurkan segel Mona Liu, tetapi situasinya sangat buruk. Saat ini, meskipun Kevin Ye adalah tubuh dewa dan iblis tingkat 9, dia diserang oleh roh jahat satu demi satu. Tiba-tiba, darah di tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Duduk bersila di sofa, Kevin Ye menggertakkan giginya dan berkata, sialan Baritian, sialan Ye Xiuluo, karena kamu berani berkomplot melawan kursi ini, kamu akan menungguku. Setelah itu, mata Kevin Ye membeku dan menahan napas. Di belakangnya, dia membuat banyak cahaya keemasan. Tepat ketika Kevin Ye ingin menggunakan keahliannya untuk mengusir roh jahat, sebuah platform teratai ungu tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Platform teratai itu tampak ringan, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kevin Ye sampai mati. Pada saat yang sama, di seberang Hotel Dingtai, Lin Sailing dan Cynthia Fang hampir membuka mulut mereka pada saat yang sama dan berseru, tidak bagus. Sebelum suara itu jatuh, ketiga sosok itu langsung melesat ke kamar Kevin Ye dan Mona Liu. Cahaya putih, cahaya merah, cahaya biru hampir pada saat yang sama, muncul di sisi Kevin Ye, menghalangi teratai ungu yang jatuh. Pada saat ini, suara serak di ruangan itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha, haha, tiga puncak Tianyuan. Aku tidak menyangka ada bala bantuan yang begitu kuat di sekitarmu. Tapi lalu apa? Hari ini, aku akan membiarkanmu dan wanitamu pergi ke neraka bersama. Sejak saat itu, aku tidak akan memiliki saingan di dunia ini. Hahaha, suara tiba-tiba ini sangat familiar bagi Kevin Ye, suara serak ini, tuannya bukan Ye Xiuluo, siapa itu? Bab 1222. Kevin Ye hari ini tidak terkalahkan di dunia manusia. Selain itu, tidak mudah baginya untuk terluka oleh tubuh sihir 9 putaran. Ye Sura ini telah memeras otaknya untuk menemukan metode yang begitu jahat. Menunggu Kevin Ye untuk membuka segel untuk 12 ahli bunga, dia mengambil kesempatan ini untuk mengganggu Kevin Ye. Tetapi saat ini, bahkan jika Kevin Ye memuntahkan seteguk darah, tetapi efektivitas tempurnya masih ada, juga bukan telur lunak yang jatuh dengan satu pukulan. Faktanya, sebagian besar luka Kevin Ye saat ini disebabkan oleh gangguan pada pikiran Mona Liu ketika dia membuka segel pada Mona Liu, serta reaksi dari auranya yang kacau, bukan karena ki jahat yang dapat dibuang. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak seperti dulu lagi. Hampir tidak mungkin untuk menyakitinya melalui tekanan eksternal. Saat menyembuhkan dirinya sendiri, biji melon otak Kevin Ye tidak berhenti berputar. Saat ini, Kevin Ye akhirnya mengerti mengapa Baritian memilih untuk pergi ke Mona Liu saat ini. Ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Ye Xiuluo. Dia ingin memancing Kevin Ye agar tertipu dan memberinya ki jahat, sehingga Kevin Ye dapat waspada terhadap kenyamanan Mona Liu dan ditelan oleh kekuatan sihirnya sendiri. Terlalu ceroboh, atau terlalu ceroboh. Kevin Ye menjalankan aura kacau dengan gila sambil bergumam dalam hatinya. Namun, saat Kevin Ye bergumam, sedikit kejutan muncul di benaknya.
Semuanya diatur sedemikian rupa sehingga tampaknya diperhitungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Yeshura tidak dapat mengendalikan semua ini. Jika ada tautan yang salah, rencana itu tidak akan berhasil. Yang terpenting adalah, mengapa Ye Xiuluo tahu bahwa aku ingin membuka segel untuk Ming Mei? Apakah mungkin baginya untuk mengetahui identitas asli Ming Mei? Kevin Ye bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya. Memang, rencana Ye Xiuluo mulus, bahkan sempurna, tetapi karena terlalu sempurna itulah Kevin Ye memiliki keraguan. Dari Baritian yang melihat Mona Liu hingga pukulan fatal Kevin Ye yang menghancurkan segel malam ini. Semua ini berasal dari pemahaman pihak lain tentang Mona Liu, Kevin Ye, dan seluruh negeri dongeng. Bahkan jika Ye Xiuluo hidup lama, dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa tahu ini? Saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye berkilauan dengan emas, dan aura kacau mulai memenuhi setiap sel tubuhnya. Kekuatan dewa dan iblis Zhou Xuan mulai bekerja liar untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan anakan kecil yang dibesarkan oleh aura kacau di ladang ramuannya mulai memancarkan cahaya hijau redup. Iblis Zhou Xuan, metode pelatihan terkuat di 9 alam, tidak dibangun. Dalam hal ini, perbaikan luka Kevin Ye sangat cepat, kecepatan itu sungguh menakjubkan. Kau ingin menyembuhkan dirimu sendiri meskipun kau telah diserang oleh roh jahatku. Itu hanya mimpi. Di dalam kamar, suara suram Yeshura terdengar lagi. Saat ini, Ye Xiuluo benar-benar melepaskan tembakan, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan terbaiknya, tentu saja, juga kesempatan terakhirnya. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, tidak akan mudah baginya untuk mengulang keterampilan lamanya. Yang menunggunya adalah pertarungan dengan Kevin Ye. Di langit, teras teratai ungu terus membesar, seperti gunung besar. Di bawah panggung teratai, Lin Sailing, Cynthia Fang dan Claire Lan saling berteriak. Cynthia Fang lebih ganas dan berkata, jika kau ingin menyakiti pasang surut, tanyakan pada kami terlebih dahulu. Cahaya kunang-kunang, berani bersaing dengan matahari dan bulan, menghancurkan, dan memotong dunia bawah. Saat suara Ye Xiuluo terus berkembang, platform teratai ungu di atas cahaya pisau dan pedang menyerang, langsung ke Kevin Ye. Dan Cynthia Fang, Lin Sailing dan Claire Lan tiga orang saling memandang, tiga tangan saling bertautan, bersenandung pelan, berdiri, batas 100 bunga. Dalam sekejap, cahaya putih, cahaya merah, dan cahaya biru saling memantulkan, dengan kuat menghalangi platform Kevin Ye. Itu adalah lapisan demi lapisan penghalang pertahanan yang sangat kuat. Di luar kemampuanku. Suara Ye Xiuluo terdengar lagi dan berkata, aku lihat kapan kau bisa bertahan. Di dalam kotak, teras teratai ungu berhadapan dengan Lin Sailing. Meskipun ranah Ye Xiuluo mengerikan, dia tidak bisa masuk ke tubuh Kevin Ye di hadapan tiga master teratas Tianyuan. Saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye ditutupi dengan cahaya keemasan, tetapi dalam cahaya itu ada jejak roh jahat hitam yang menyerang kedalaman platform spiritualnya. Tidak, itu tidak baik. Kau telah diserang oleh roh jahat. Seru Lin Sailing. Dan Claire Lan berkata dengan cemas, kakak perempuan tarian kupu-kupu, bagaimana caranya, bagaimana caranya? Jangan panik. Cynthia Fang, yang telah melihat pemandangan besar itu, segera berteriak, kamu Ruo, kamu mundur dan jaga pasang surutnya. Sini, beri kami dua. Tapi, apakah itu akan berhasil? Claire Lan ragu. Cynthia Fang bersenandung, tidak bisa juga, mundur saja. Claire Lan mengangguk cepat, dan telapak tangannya mengubah formasi. Kemudian dia melompat ke sisi Kevin Ye. Kedua tangannya terbuka lebar dan tertutup, menutupi platform Kevin Ye. Kekuatan sihir biru muda terus-menerus menahan invasi roh jahat. Di sisi lain, tanpa dukungan Claire Lan, perbatasan Baihua melemah. Pada saat ini, Ye Xiuluo sangat sombong dan berkata, haha, sekarang tinggal dua orang lagi. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menghalangiku? Bercanda. Setelah itu, panggung teratai ungu sekali lagi mekar dengan cahaya, matilah, kembang api teratai ungu. Api ungu yang kuat tiba-tiba turun, bahkan tarian salju persegi dan Lin Sailing merasa panas di sekujur tubuh. Sialan. Cynthia Fang berteriak dan memarahi, aku tidak menyangka bahwa panggung teratai ungu masih merupakan harta bawaan. Saat dia mengatakan ini, Cynthia Fang menatap Lin Sailing, dan Lin Sailing mengangkat tangan kirinya sambil mendengus. Dalam sekejap, sebuah cincin giok putih muncul di ibu jari Lin Sailing. Cincin ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Kevin Ye untuk tarian kupu-kupu ketika dia berada di negeri dongeng. Jari Lin Sailing terangkat, dengan cara yang ganas, dekat. Tiba-tiba, cahaya putih dan api ungu saling bertabrakan. Namun, cincin Lin Sailing tidak berhasil mengumpulkan panggung teratai di langit, dan cahaya putih itu dipukul balik dalam sekejap. Menjijikkan. Lin Sailing mendengus dingin, seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan, melihat ke sisi tarian salju persegi. Pada saat yang sama, suara seperti hantu tersampaikan ke telinga Kevin Ye melalui pikiran yang tak terbatas. Falcon Ye, setelah lebih dari 100.000 tahun, kita benar-benar sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak berjumpa.
Pada saat itu, Kevin Ye, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, mendengar suara yang begitu familiar, dan langsung berseru, iblis darah, kau lagi.